Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu yang kedua Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i Mojokerto, Jawa Timur rahimani Allah iyyakum. Sebagaimana setiap bulan kita mengkaji sebuah kitab yang disusun oleh Fadilatu Asy-Syaikh yang mulia Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh hafidhahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah Wazir Asy-Syu'un Al-Islamiyah. Dulunya beliau adalah Menteri Urusan Keislaman wa Da'wati wal Irsyad, dan juga urusan dakwah dan bimbingan Kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Wasatiyatu wal I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan apa pengaruh dari keduanya, ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Sampailah kita sekarang masuk pembahasan bab yang baru, Safhah 27 halaman 27, berjudul Wasatiyatu Ahli Sunnati, sikap pertengahannya Ahlu Sunnah. Jadi Ahlu Sunnah adalah pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam beragama mengikuti manhajul anbiya wal mursalin, metode beragamanya para nabi dan rasul, dan memahami agama ini merujuk kepada metodenya manhaju as-salafis salih, metode beragamanya, cara dan jalan beragamanya generasi terdahulu yang saleh, yaitu diawali dari Rasulullah Muhammad SAW, lalu dilanjutkan oleh murid-murid beliau yaitu as-sahabah radhiyallahu anhum,
kemudian diteruskan oleh murid-muridnya para sahabat, pengikutnya para sahabat, yaitu para at-tabi'un, para tabi'in. Kemudian ilmu agama Islam ini diwariskan kepada tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in hingga sampailah kepada kita. Jadi Ahlus Sunnah adalah golongan yang mengikuti Nabi SAW yang selalu mengambil sikap pertengahan, moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan mereka adalah golongan yang mengambil sikap pertengahan bainal firaqi wat tawaif, di antara al-firqah yang ada dan at-taifah yang ada, di antara golongan-golongan yang ada dan kelompok yang menjamur sekarang ini. Maka Ahlus Sunnah selalu mengambil sikap pertengahan. Mari kita kaji tentang wasatiyahnya Ahlus Sunnah. Asy-Syaikh mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dan beliau termasuk cicitnya Asy-Syaikh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan saya tidak segan untuk menyebutkan nama Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, walaupun sebagian dai tidak mau menyebut nama ini karena di masyarakat nama beliau dibenci, dikatakan membawa ajaran Wahabiyah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Syekh Muhammad Ibnu Sulaiman At-Tamimi, ya, rahimahullahu ta'ala, yang terkenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi itu, beliau bukan seorang Wahabi dan beliau tidak membawa atau mengarang ajaran Wahabiyah, tidak ada. Kenapa? Karena beliau ini adalah seorang Hanbali, ulama yang mengikuti madhabnya Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Jadi perlu diketahui ini para jemaah, terutama mungkin bapak-bapak yang belum lama ikut pengajian, supaya tahu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, terkenal dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, adalah seorang Hanbali, ulama Hanbali. Tapi bukan Hanbali yang muta'assib, yang sangat fanatik, tidak. Tapi beliau adalah Hanbali yang muttabi', yang selalu mengikuti. Bahkan beliau disebut-sebut oleh ulama di masa kini, beliau adalah muhakkiknya madhab Hanbali, penelitinya madhab Hanbali. Terkadang beliau berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun harus menyelisih pendapatnya Syekh Muhammad Syekh atau Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan ini cicitnya, kitab ini adalah ditulis oleh cicitnya, makanya disebut namanya adalah Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Utsaimin, dari keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Taib, kita lanjut, nanti kita spill atau kita singgung sedikit-sedikit tentang para ulama kita. Sebab ada ya, pepatah di Indonesia ini atau kata-kata di Indonesia ini, tak kenal maka tak sayang. Terkadang seorang muslim membenci ulamanya sendiri dikarenakan tidak kenal. Jadi tidak kenal ulamanya sendiri. Beliau mengatakan, Ahlus Sunnati wal Jamaati, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatun, adalah golongan yang pertengahan. Dan saya sering memilih kata-kata golongan daripada kelompok, karena kata-kata kelompok terkadang berkonotasi kurang bagus. Walaupun golongan bisa dipakai juga untuk golongan tidak baik, tapi lebih sering golongan itu digunakan untuk golongan yang baik, satu jamaah yang baik. Makanya ada kitab judulnya Minhajul Firqatin Najiyah. Apa artinya? Apa terjemahannya?
ya, apa? Jalannya golongan yang tidak dikatakan jalannya kelompok yang selamat. Jalannya golongan yang selamat. Minhajul firqatin najiyah. Minhaj artinya cara, metode atau jalan. Metodenya, caranya, jalannya. Al-firqah golongan. An-najiyah yang diselamatkan atau selamat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Sehingga kalau kita menyebut ahlussunnah saja. Ahlussunnah wal jamaah. Jangan dikatakan kelompok. Tapi kalau al-khawarij itu kelompok dan kelompok sesat. Al-khawarij yang suka mengkafir-kafirkan, ya, yang bergampangan atau serampangan di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada sesama muslim, yang tidak mau bertegur sapa dengan di luar jamaah pengajiannya, itu khawarij, ya. Yang membaiat amir kelompoknya, itu khawarij. Jelas, tidak mau berbisnis dengan orang di luar kelompoknya. Kalau ada salah satu yang pernah berbaiat keluar, itu langsung putus dari segala rantai bisnisnya. Itu kelompok pecahan khawarij sangat banyak. Kemudian ada kelompok namanya al-murji'ah. Kelompok murji'ah ini termasuk juga kelompok sesat, sekalipun tidak sebahaya kelompok al-khawarij, tapi kelompok ini adalah kelompok yang membuat kaum muslimin ini semangat ibadahnya menjadi kendor. Karena mereka mengatakan bahwa imannya seorang muslim yang banyak maksiat sama dengan imannya Abu Bakar. Sehingga membuat seorang muslim tidak bersemangat untuk menuntut ilmu, tidak bersemangat untuk menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kelompok al-murji'ah. Mereka mengeluarkan, ya, amal dari keimanan, menganggap bahwa iman itu tidak butuh amal, yang penting sudah meyakini bahwa dia beriman sudah cukup. Sehingga ini menjadikan seorang muslim itu lemah dalam beribadah, semangatnya tidak kuat di dalam beribadah. Ada kelompok lagi namanya al-qadariyah, kelompok yang menentang takdir. Karena kelompok ini menuhankan akal, tidak percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok namanya al-jabriyah, kalau kita jabariyah menyebutnya, al-jabriyah. Kelompok ini adalah kelompok yang berlebih-lebihan di dalam memahami takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai mengatakan bahwa manusia itu mau dia berikhtiar, bertawakal, itu semuanya digerakkan oleh Allah, tidak lepas dari misalnya paksaan Allah, tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Mereka mengibaratkan manusia seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Ini salah. Walaupun kita tidak bisa lepas dari masyiatullah, kehendak Allah, tapi Allah memberikan kepada kita namanya kudrah, kemampuan, kesanggupan. Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita iradah, keinginan, kita ingin itu, ingin yang lain. Kemudian kita juga punya para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya ikhtiar, fi'il, disebut fi'il, kita bisa berbuat. Ini semuanya adalah para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa kita ini tidak dipaksa untuk beramal. Seorang yang beriman tidak dipaksa untuk beriman, seorang yang kafir tidak dipaksa untuk kafir, seorang yang rajin bekerja tidak dipaksa oleh Allah untuk rajin bekerja, seorang yang pemalas tidak dipaksa untuk menjadi pemalas, tidak. Ini kelompok Jabriyah salah faham tentang takdir, berlebihan di dalam memahami takdir, sehingga mengatakan bahwa manusia itu majbur itu dipaksa, seperti wayang yang dipaksa oleh dalangnya. Itu pemahaman yang sangat melenceng dari Islam. Ada kelompok lagi namanya Al-Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dulunya, ya, adalah kelompok yang dibuat oleh Wasil bin Atha, tokohnya Mu'tazilah, yang mana dulunya dia adalah muridnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.
Dan kita tahu Al-Hasan Al-Basri sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah sehingga beliau adalah seorang tabi'in. Tapi kemudian si murid yang menggunakan akalnya di dalam memahami agama tanpa bimbingan para ulama, tanpa merujuk kepada manhajus salafis saleh, ini akhirnya menyimpang. Akhirnya dia membuat majelis sendiri di masjid yang sama. Makanya dikatakan dia melakukan i'tazala Wasil bin Atha. Dia menyendiri, menjauh dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kelompoknya disebut dengan kelompok Al-Mu'tazilah, mendahulukan akal dibandingkan nakal, nukilan-nukilan dari Al-Quran maupun Sunnah. Jadi Al-Quran atau ayat Al-Quran jika bertentangan dengan akal ditolak oleh mereka. Hadis apabila walaupun hadisnya sahih atau hasan, jika bertentangan dengan akal sehat mereka atau akal kurang sehat mereka, itu ditolak oleh mereka. Ini kelompok apa? Al-Mu'tazilah. Ada kelompok lagi namanya Al-Jahmiyah. Ini parahnya Mu'tazilah. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah, namanya An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala, An-Nu'man bin Thabit rahimahullahu taala telah menyatakan bahwa kelompok Al-Jahmiyah ini telah kufur dari Islam, telah murtad dari Islam. Karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, maupun mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kelompok Al-Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifatnya Allah, tapi mereka masih menetapkan al-asmaul husna, nama-nama yang indah bagi Allah, nama-nama Allah yang maha indah. Kalau kita Ahlus Sunnah bagaimana? Kita mengisbat, menetapkan nama-nama yang indah untuk Allah, al-asmaul husna, dan kita juga menetapkan sifat-sifat Allah baik yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quranul Karim maupun disebutkan oleh Rasulnya Muhammad SAW dalam sunnah, dalam hadis-hadisnya. Beliau mengatakan, kita langsung baca kitabnya, Ahlus Sunnati wal Jamaati. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatun, golongan yang pertengahan, fi babis sifati, di dalam memahami bab sifat atau dalam bab sifat, bainal mumathilati, antara kelompok al-mumathilah. Al-mumathilah ini kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Tahu akidahnya kelompok sekarang, kelompok ini? Kelompok ini sekarang ini mengingkari Allah maha tinggi di atas langit, Allah maha tinggi di atas arasnya. Kelompok mumathilah ini. Tapi mereka menuduh Ahlus Sunnah yang menyampaikan akidah Ahlus Sunnah mujassimah. Katanya kita ini menjisimkan Allah, menyatakan Allah itu punya jisim seperti jasadnya manusia. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah sejak Rasulullah mendakwahkan akidah yang benar sampai sekarang yang mengatakan bahwa Allah itu zatnya seperti zatnya makhluk. Tidak mungkin. Ada ulama yang mengatakan demikian. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, yang semisal dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Surat apa? Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat nomor 42 ayat yang ke-11. Jadi tidak mungkin Ahlus Sunnah menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak mungkin sama sekali. Mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka menolak Allah maha tinggi di atas arasnya. Ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa ditolak, ditahrif oleh mereka. Sebagian melakukan tahrif lafzi, sebagian melakukan tahrif maknawi. Ini agak sulit ya ini ya. Ustaz Anwar Zain kan ngaji itu ya, asma wa sifat ya. Saya kan ngikuti, saya tuh sering Pak ngikuti kajian di sini. Jangan dikira kalau saya misalnya sering dakwah ngajar begini tidak ngikuti kajian. Ustaz Khalil, Muhammad Khalil kadang-kadang saya dengarkan, ya Ustaz Abu Jundi saya dengarkan dari rumah kadang-kadang. Kita ini nambah ilmu Pak dari asatid yang lainnya, ya supaya kita banyak ilmu. Ustaz Anur Rafiq Gufron, Hafizullah Ta'ala, Al-Walid, ayahanda kita bersama, saya dengarkan dari rumah, sering.
Ini pelajarannya Ustadz apa? Muhammad Anwar Zain, pengasuh dan pendiri pimpinan Pondok Pesantren Al-Imam Syafi'i Tulungagung Jawa Timur ya. Taib. Para jemaah. Jadi mereka menyerupakan Allah dengan makhluk sampai mereka menolak Allah maha tinggi di atas arasnya. Padahal ayatnya jelas. Allah berfirman Ar-Rahmanu, Allah yang maha pemurah. Alal arsy, di atas arasnya, istawa, Allah beristiwa. Kata-kata istawa disyarah, ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari namanya Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa mana istawa kama qala Abul Aliyah, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama salaf tabi'in, ya Abul Aliyah itu tabi'i, makna istawa adalah ala, ay ala wartafa, Allah itu tinggi dan di atas arasnya. Itu yang mengatakan siapa? Tabi'in. Kelompok Mu'tazilah sekarang, Mu'tazilah Al-Jadidah, Neo Mu'tazilah ya, dan kelompok Jahmiyah gaya baru, Neo Jahmiyah atau Al-Jahmiyah Al-Jadidah Al-Hadithah, itu disebut oleh para ulama demikian. Sekarang menjelek-jelekan kita, menembaki kita. Itu dai Wahabi itu ya. Itu adalah apa? Mujassim itu, mujassimah kelompoknya. Kenapa? Karena mengatakan Allah di atas aras. Lah kalau Allah di atas aras berarti Allah bertempat. Siapa yang mengatakan bertempat? Tidak ada ayatnya yang mengatakan bertempat. Allah itu di atas aras, titik. Tidak usah dibayangkan, tidak usah dikatakan bertempat. Wong Allah tidak mengatakan Allah bertempat di atas aras. Tidak ada ayatnya berbunyi demikian. Allah di atas aras, titik. Allah itu maha tinggi, titik. Yang parah adalah ucapannya kelompok Jahmiyah ketika mengatakan innallaha fi kulli makan, sesungguhnya Allah ada di mana-mana. Itu sebenarnya bukan ucapannya, bukan makolahnya Ahlussunnah. Itu makolahnya siapa para jemaah? Al-Jahmiyah. Ingat-ingat. Dan kelompok Jahmiyah dinyatakan kufur murtad dari Islam oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah namanya An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Itu gara-gara mengucapkan innallaha fi kulli makan. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa yang mengatakan Allah tidak di atas langit, maka dia kafir. Siapa yang menolak Allah ada di atas langit, kafir. Kenapa? Mengingkari ayat Al-Quran yang banyak. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa dalil tentang kemahatinggian Allah disebut dengan uluwullah. Itu dalilnya ada 1000 dalil dari Al-Quran. Al-Quran total ayatnya berapa para jemaah? 6.236 ayat. Tolong dihafal ya, bukan 6.666, itu perkiraan guru-guru kita dulu di SD ya. Itu perkiraan Pak. Itu namanya takdiron, namanya perkiraan. Kita sekarang ngaji betulan, bukan ngaji perkiraan kita ya. Nanti dibaca kitab Ulumul Quran ya, disebutkan oleh para ulama ahli Quran bahwa jumlah ayatnya 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.200. Kenapa berbeda? Kadang-kadang begini, ayat 2 jadikan 1 kadang-kadang. Sebagian ulama begitu. Ayat 1 jadikan 2, kadang-kadang begitu. Tapi tidak ada ulama ulumul Quran yang betul-betul menghitung jumlah ayat yang menyebutkan 6.666. Tidak ada itu. Di kitab ulumul Quran lah, ditulis ulama salaf loh, bukan yang buku-buku apa namanya yang beredar di sekolah-sekolah kita. Kalau buku-buku itu tanpa dasar banyak itu ya, beredar di sekolah-sekolah kita itu. Amalan begini, kalau ditanya hadisnya mana, pokoknya begini amalannya ya. Tidak begitu. Kita beribadah harus berdasarkan apa? Dalil berjamaah. Baik. Jadi kelompok al-mumatsilah itu, mereka dalam pikirannya sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga kata mereka, kalau di atas berarti bertempat di atas. Sehingga kalau Allah itu di atas, Allah itu kecil karena lebih besar tempatnya. Karena sesuatu itu tidak akan bisa bertempat kecuali lebih kecil daripada tempatnya. Saya bisa masuk di masjid ini, bertempat di masjid ini karena saya badannya lebih kecil dari masjid ini. Kalau saya lebih besar, saya raksasa, besar saya lebih besar di masjid ini, saya tidak bisa masuk. Itu pemikiran akalnya manusia. Karena menyamakan Allah dengan makhluk.
Allah itu ya mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Apakah cinta Allah sama dengan cinta kita, Pak? Cinta kita kalau pas pacaran dulu cinta gombal. Astagfirullah, yang pernah pacaran cinta gombal. Bahkan sekarang kadang-kadang cinta kita cinta mahdud. Jadi mahabbah mahdudah, cinta yang terbatas. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan memberikan segalanya kepada hambanya. Maka tidak boleh disamakan cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Jelas para jemaah? Ya. Kemudian Allah itu Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Allah Maha berilmu, Maha mengetahui. Ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Bapak-bapak, yang minimal sekolah sampai SMA bisa membedakan nanti. TK kita sekolah, jenjang apa? Taman kanak-kanak. Sekarang PAUD ya, ada playgroup, pra-TK, ada TKA, TKB. Kemudian ada jenjang SD, sekolah dasar. Yang sederajat adalah MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ada jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Yang sederajat MTS, Madrasah Tsanawiyah. Ya. Kalau di pondok Mutawasithah namanya, Madrasah Mutawasithah ya. Kemudian ada jenjang SMA, sekolah menengah atas. Yang sederajat adalah MA, Madrasah Aliyah. Kalau di pondok ya, itu sering disebut aliyah, apa namanya, Madrasah Tsanawiyah. Aliyah itu Tsanawiyah. Thayyib. Itu jenjangnya. Bahkan jenjang S1, S2, S3. Saya mau tanya, jenjang S1 itu semakin mengerucut tidak ilmunya? Tidak mungkin dokter itu dia mempelajari seluruh ilmu kedokteran. Jadi dia kuliah 4-7 tahun, bahkan 10 tahun, dia mempelajari sekaligus semuanya. Jadi dia bisa meriksa gigi, bisa apa? Jantung, bisa semuanya, tidak mungkin. Pertama dokter umum. Ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter hewan, ya toh? Nanti spesialis. Spesialis nanti mengerucut. Gigi pun ada dokter namanya bedah mulut. Spesialis apa? Bedah mulut. Umum dikerucutkan lagi, lebih spesifik lagi. Dokter ahli penyakit dalam, dokter ahli jantung, dokter ahli apa? Saraf, dokter ahli apa namanya itu? Otak, bedah otak, dan seterusnya. Dokter ahli apa namanya? Kulit, dan seterusnya. Semakin tinggi pendidikannya, itu semakin sedikit sebenarnya ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Ilmu Allah tidak bisa diliputi oleh makhluknya. Tidak bisa makhluknya mencapai seluruh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Al-musyabbihati, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama ya, al-mumatsilah dan al-musyabbihah. Apa perbedaan antara dua kelompok ini? Sama-sama menyerupakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Itu kalau al-mumatsilah menyerupakan seluruh sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau al-musyabbihah menyerupakan sebagian sifat Allah dengan sebagian sifat apa? Makhluk. Sehingga panjenengan pernah dengar ya, sampean mas banyak dosa. Sampean kalau berdoa harus melalui seorang soleh. Sampean harus tawasul dengan seorang soleh yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena sampean banyak dosa. Karena Allah itu seperti bupati. Kalau ditemui harus melalui apa? Ajudannya dan apa namanya itu? Protokolernya. Itu menyamakan Allah dengan makhluk. Pada Allah di banyak ayat mengatakan ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surah Ghafir atau Al-Mu'min. Surat nomor 40 ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum, dan Allah Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoa langsung para jemaah kepada Allah. Berdoa langsung kepada Allah. Jangan melalui perantara.
Kalau meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup boleh. Tapi kalau mendatangi kubur orang soleh untuk dia dimintai agar dia memohon kepada Allah, tidak ada tuntunannya. Bertentangan dengan banyak dalil. Karena setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada seorang sahabat pun yang mendatangi kubur Nabi untuk meminta Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Justru Umar ketika datang paceklik, tidak kunjung turun hujan, kekeringan melanda Madinah, Umar mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, paman Nabi, diajak untuk berdoa istisqa dan salat istisqa. Jadi didatangi orang soleh boleh. Para jamaah datang ke kiai-kiai silakan, ke ustadz-ustadz silakan, imam masjid ada ngimami, Pak Imam sekedap nggih, kula nyuwun jenengan dongakni niki benjing anak kula niki badhe tes teng perguruan tinggi teng UNER, jenengan dongakni mugi-mugi ketampi nggih Pak Imam nggih. Boleh. Datang ke orang tuanya, datang ke mbahnya, datang ke tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para buya, para habib boleh. Tapi mendatangi kubur-kubur orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang-orang soleh, kemudian meminta mereka agar mereka berdoa kepada Allah, ini bertentangan dengan banyak dalil. Karena Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan penuhi dan kabulkan permintaan-permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur dan sombong dari berdoa kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam badan hina-dina. Mari para jemaah berdoa kepada Allah yang kuat, yang banyak, diperbanyak. Saya sering menyampaikan di majelis ini, saya tidak bosan kok, karena masih banyak teman-teman yang suka banyak sakwa, tahu sakwa? Sakawa, keluhan-keluhan, sambatan-sambatan, sambat mawon, tapi jarang berdoa. Jenengan sambat kali Allah Ta'ala, beres urusannya. Tapi mun mek sambat tok, kudu wonten ikhtiari, harus ada tawakalnya. Ya sambat, ya berdoa, ya ikhtiar, ya tawakal. Insya Allah para jemaah diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah takut para jemaah. Allah itu maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ya. Wa baina an-nufati, dan antara Ahlussunnah itu berada di pertengahan antara kelompok al-mumathilah dan al-musabbihah. Ini di sisi misalnya kanan, ekstrim kanan, ekstrim kiri kelompok an-nufah. An-nufat itu kelompok yang meniadakan atau menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kelompok nufah namanya. Jadi kelompok yang meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian al-mu'attilah, yang mentaktil, menolak nama-nama Allah dan mengingkari serta mengkufurinya. Siapa dedengkotnya ini? Dedengkotnya adalah al-Jahmiyah, pimpinan Jahm bin Safwan, kelompok sesat. Kemudian al-Mu'tazilah, ini dedengkotnya. Ini yang mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi abwabil imani, dan di dalam bab-bab keimanan, Ahlus sunnati wal jamaati wal islamil haqqi wasatun. Ahlus sunnah wal jamaah, yaitu pemeluk agama Islam yang hak, mereka berada di wasatun, pertengahan. Ma baina, berada di pertengahan antara at-takfiriyin, kelompok yang suka mengkafirkan. Jangan sampai kita ikut-ikut kelompok ini para jemaah. Mereka sekarang kafir mengkafirkan sendiri, sesama mereka saling mengkafirkan. Jangan ikut-ikut mereka. Kalau ada dai di majelis yang suka mengkafirkan orang, jangan diikuti sudah. Ini dai terpapar bahaya laten takfir, mengkafirkan sama muslim. Tidak boleh. Urusan takfir ini berat para jemaah, hisabnya di akhirat berat. Jadi berat sekali para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Jadi memvonis satu orang muslim kafir ini berat para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghulati, yang mereka ekstrim, berlebih-lebihan, sampai bapaknya sendiri dikafirkan, ibunya dikafirkan, ya. Naudzubillah min dzalik. Bapaknya tidak mau bapaknya tidak disapa.
ibunya berhutang tidak dihutangi. Kenapa? Karena tidak ikut berbaiat kepada amir kelompoknya. Ini banyak sekarang ini. Bahkan anak-anak muda itu ada yang tiba-tiba setelah kuliah hilang, Pak. Nanti yang terfitnah kita. Padahal dia ikut kelompok apa? Gerakan bawah tanah yang mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, hafizahullah, dikafirkan. DPR, MPR dinyatakan kafir semuanya. Bahkan MUI dikatakan kafir. Lucu, MUI lah. Di situ ada ustadz-ustadz Muhammadiyah, kiai-kiai Muhammadiyah, kiai-kiai NU, ada ustadz-ustadz Salafi di situ, semua dikafirkan oleh mereka. Kenapa? Tidak baiat kepada amirnya yang sembunyi. Itu tidak baiat karena tidak belajar ngeracik bom. Itu dikafirkan. Jangan ikut-ikut para jemaah. Kalau sudah kadung ikut, tobat. Jangan langsung tinggalkan saja. Kalau mereka mengancam, nggak usah takut. Mereka tuh biasanya ngancam tapi tidak mewujudkan. Mereka itu sebenarnya jereh juga. Kalau kita berani melawan, mereka akan takut. Jereh itu sebenarnya mereka itu jaban, pengecut, para jemaah. Mereka itu pengecut, takut sebenarnya. Ustadz, ya, Kiai Haji Hashim Rifai, mertuanya Ustadz kita Ustadzuna Muhammad Anwar Samuri LC, hafizahullah ta'ala. LC DPLAM hafizahullah ta'ala, itu ancaman bunuh itu dari awal beliau keluar dari paham takfir itu jadi ancam bunuh. Sampai sekarang masih hidup beliau, masih jadi dai, alhamdulillah. Diancam bunuh para jemaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, wa bainal murji'ati, dan antara dari pertengahan Ahlussunnah antara kelompok takfir dan kelompok murji'ah. Murji'ah itu begini, wes rapopo sampean maksiat gitu. Yang penting di Islam gitu. Maksiat itu bisa bahaya para jemaah, terancam neraka. Walaupun dia masih Islam, tapi kalau seorang itu berbuat maksiat bisa jadi nanti dia murtad. Naudzubillahi min dzalik. Al-jufati, yang lalai di dalam beragama, tidak mau beramal, menganggap bahwa kalau sudah bersahadat sudah cukup, bahwa amalan itu tidak termasuk bagian dari keimanan. Padahal amalan itu adalah bagian dari keimanan, sebagaimana dikatakan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini takrirnya para jemaah. Ini takrir apa yang ditetapkan oleh ulama Ahlussunnah, sebagaimana sering saya sampaikan ada 5 nun para jemaah. Hafalkan ini ya. 5 nun. Khamsu nunatin fil iman. 5 nun dalam keimanan. Yang pertama, qaulun bil lisani, nun. Nunnya terakhir itu lah. Qaulun bil lisani, bil lisan. Ucapan dengan lisan, itu iman. Wa tasdiqun bil janani, dan pembenaran dengan hati atau di dalam hati. Wa amalun bil arkani, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahmani, bertambah dengan mentaati Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah. Wa yanqusu bil isyani, atau bi ta'ati syaitan, dan bisa berkurang dengan berbuat maksiat atau mentaati syaitan. 5 nun. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, tasdiqun bil janan, semua nun di belakangnya itu. Tasdiqun bil janan, membenarkan dalam hati. Wa amalun bil arkan, arkan itu al jawarih, amalan dengan anggota badan. Jadi al arkan itu al jawarih atau al adha, anggota badan. Yazidu, bertambah. Jadi iman kita ini bisa bertambah para jamaah. Dengan apa? Bita'atir rahman, dengan kita mentaati Allah. Panjenengan ngaji begini masih imannya tumbuh itu. Aku tak tahajud ya, para jamaah, itu tumbuh. Aku disinggung ustaz ya, umur 40 kok gak tahajud. Wes bahaya, diambang bahaya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, sudah umur 40 lebih, amal ibadahnya kalah dengan kemaksiatannya, diambang bahaya itu. Harus segera bertobat. Kalau sudah umur 60 banyak maksiatnya, dikhawatirkan su'ul khotimah. Naudzubillah. Jadi kalau sudah umur 40 Bapak-bapak tahajud nggih, sing pun sekawan dosa tahajud. Sareng-sareng tahajud. Maksudnya di rumah sendiri-sendiri tahajud. Sing umur cek 30-an ya kadang-kadang tangi pipis tok turu maneh ya ora apa-apa lah, cek 30, cek 6. Tapi ya kadang-kadang tahajud. Tapi tidak separah kalau sudah umur 40 jenggotnya sudah ada putihnya gak tahu tahajud. Tangi jam loro, mek kebelet pipis cawe, ya ora wudu, ya cawe tok, cebok ya, istinja, mantun ngaten budal male, mancal kemul male. Jangan seperti itu.
Tahajud para jemaah. Rasul mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Afdhalus sholat utawi sak bagus-baguse sak utama-utamane salat ba'dal maktubati ing dalem sakwuse salat fardu sing wajib sing den fardhoake iku sholatul laili, salat wengi. Salat wengi napa? Salat dalu. Jenengan enten bal-balan timnas lawan Filipina ndelok mboten? Salat begini piye? Ya ora apa-apa ndelok, sing penting salat begini lho. Oh, sampeyan sik seneng ndelok bal-balan kok. Aku dhewe seneng kok. Gitu. Maksudnya seneng lek menang, kalau mboten ningali tapi seneng ya. Kalau tinggal teng Facebook, loh kok menang ini Filipina kalah. Kalau kira kinten Indonesia kalah. Wah, alhamdulillah. Salat tahajud para jemaah. Tahajud. Apalagi sebentar lagi nih ya para jemaah ya. Upayakan. Tanggal 9 Dzulhijjah, walaupun diperselisihkan tanggal puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah pas wukuf. Jamaah haji wukuf di Arafah. Sing sae tanggal 8 Sabtu poso, tanggal 9 nggih poso. Insyaallah entuk kabeh. Lah ulama berselisih cuman itu. Gitu. Apalagi puasa sejak tanggal 1 bagus. Karena tidak ada amal soleh yang diperbuat di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kecuali amalan yang paling dicintai oleh Allah. Baca Quran, sodako, sholat malam, ya, qiyamul lail, tahajud, puasa sunnah. Terutama tanggal 9 jangan ditinggal. Karena pernah ditanya su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqal, beliau ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, kata beliau, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. 2 tahun Pak, poso sedino lah. 2 tahun dosane sampean disepunten, disepuro kalian Allah. Man gak poso. Diingatkan di grup-grup nggih nanti. Rek, sahur rek. Lah iso misan Sabtu Ahad sing kuat lho nggih, Sabtu Ahad. Eman. Tadi Sabtu ikut ulama yang ini, kalau di Indonesia Sabtu ikut Ustadz Abdul Hakim Abdad, ahli hadis Indonesia. Ahad ikut Ustadz Dzulqarnain, Ustadz Abdurrahman Thoyyib. Enak, bisa semuanya. Ahad itu pendapatnya Syekh Utsaimin, Sabtu itu pendapat ulama yang lainnya, kebanyakan ikut Saudi. Tapi pendapat Syekh Utsaimin juga betul. Lihat dulu umat Islam yang di luar negara yang lain, luar Madinah itu, kalau ikut wukuf ya ketinggalan berita. Ya, beritanya nyampe 30 hari baru sampai. Saya pernah bertanya kepada ulama Saudi bagian timur, jaraknya dari Mekah. Saya pernah tinggal di bagian timur Saudi, tepatnya di kota Al-Mubarras, provinsi Al-Aqsa. Dari Mekah itu jaraknya 1.200 kilo. Saya tanya, dulu kalau naik kendaraan sampai ke Mekah itu berapa hari perjalanan saya? 1 bulan. Jadi kalau kita menunggu berita dari musafir yang berkendaraan 1 bulan baru dengar berita wukufnya. Jadi puasanya nanti di bulan Muharram atau Safar bisa baru dengar wukuf. Berarti puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu ya kuat dalilnya. Maka biar dapat dua-duanya, kalau rencana 2 dino kalau ngikuti guru-guru saya 2 hari. Sabtu Ahad poso, kena kabeh insyaallah, gitu. Lek sampean milih Sabtu tok dilalah sing bener Ahad ya sampean sing nggih kleru. Lek salatnya tetap Senin, maksudnya posone ning sing diperselisihkan. Kalau salat tetap ikut Ru'yatul Hilal di negara kita. Yang satu matlak nggih para jemaah. Saya mau nyepil sedikit nggih. Banyak orang bingung, Ustaz, Indonesia ini kan waktu sholatnya itu duluan kita daripada Saudi. Sekarang kita sudah pukul 7, di Saudi masih pukul 3, terpaut 4 jam 1/4 duluan kita Pak. Jadi gurub Syams tenggelamnya matahari duluan kita. Tulu Usam terbitnya matahari juga duluan kita. Dari timur itu duluan kita, gurubnya juga duluan kita, tenggelamnya ke sana ke barat. Bagaimana kok bisa Saudi duluan melihat hilal, kita ketinggalan? Iya, karena waktu kita gurub di sini bulan belum nampak di sini. Dia masih di bawah ufuk atau masih 1 derajat di atas ufuk. Begitu sudah sampai Saudi, bulan sudah mecungul, paham mboten?
Karena ibadah sholat itu terkait apa? Matahari. Ibadah untuk id itu terkait apa? Bulan. Jadi beda. Sakit dipahami nih? Saya nggak membahas ilmu falak, tapi jangan pun paham gue. Jadi pas di Saudi sudah muncul, Pak. Pas di Saudi sudah apa? Muncul. Gampangannya begini, saya beri gambaran. Saya beri gambaran ya para jamaah. Jadi waktu di Indonesia itu tenggelam, itu bulan belum muncul. Kadang-kadang sudah muncul tapi 1 derajat belum tampak. Kadang-kadang mendung. Begitu di Saudi bulannya apa? Muncul terang. Kenapa? Di sana terang terus, jarang hujan. Ya, jarang hujan para jemaah. Dan memang waktunya apa? Bulan itu hilal. Hilal itu awal bulan sabit itu para jemaah. Ini saya ingatkan ya. Taib. Kita lanjutkan. Saya selesaikan sampai ini walaupun sudah masuk waktu, biar selesai sampai bab ya para jemaah ya. Ya rahmatullah taala. Karena kita libur lama ya. Liburnya lama, saya sakit lama Pak. 1 bulan lebih saya sakit. Wa fi itsbatil imani. Dan sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa gitu. Jadi wong ilek diparingi loro syukur Pak. Jangan sampai seperti Fir'aun enggak pernah sakit itu. Masuk neraka langsung. Jadi kalau kita sakit, justru dosa-dosa kita dihapuskan dengan sakitnya itu. Disebutkan dalam hadis, seorang yang sakit panas itu gugur dosa-dosanya seperti jatuhnya dedaunan dari pohon. Sakit panas, demam, demam berdarah, tipes atau apa yang panas-panas itu bisa menggugurkan dosa-dosa para jemaah. Kita lanjutkan. Wa fi itsbatil imani, dan dalam masalah penetapan iman, min annahu qaulun, bahwasanya iman itu adalah ucapan. Saya sudah bahas tadi ya, saya singgung tadi. Ucapan, wa amalun, dan perbuatan, wa i'tiqadun, dan keyakinan. Karena iman itu harus ada ucapan lisan, harus ada perbuatan anggota badan, dan keyakinan dalam dada, dalam hati. Wa wasatun, maka lusunah pertengahan, baina haula'i wa haula, antara mereka ini dan mereka itu. Kadzalikal islamu, demikian juga agama kita, agama Islam. Wasatun, pertengahan, fi hubbis sahabati, di dalam mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Bainal ghulati, antara kelompok ekstrim ya, kelompok yang berlebih-lebihan, fihim, terhadap para sahabat, mimman allahuhum, sampai mereka menyembah para sahabat. Siapa ini yang menyembah para sahabat? Kelompok Rafidah, Rawafid, kan menyembah Ali mereka. Makanya oleh Ali bin Abi Thalib dihukum bakar mereka. Ditentang oleh Ibnu Abbas, Ali, kamu menghukum boleh, walaupun kamu hukum pancong pun boleh, tapi jangan dibakar. Karena Nabi pernah bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah yang menciptakan api, pemiliknya api. Jadi Ibnu Abbas setuju Ali menghukum kelompok itu, ya dihukum bunuh, tapi jangan dengan apa? Dibakar. Karena mengatakan Ali ilahuna, katanya. Ali itu adalah sesembahan kami. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa bainan nawasibi, dan antara kelompok nawasib. Nawasib ini mereka sebaliknya. Alladzina dzammu, yang mereka mencaci maki ba'dhus sahabati, sebagian sahabat. Kalau Rawafid itu dia mengagungkan sebagian sahabat, mencaci maki mayoritas sahabat. Kalau Nawasib mencaci maki sebagian sahabat Nabi SAW. Fa ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah yuthnuna, mereka memuji atau menyanjung ala jami'i sahabati Rasulillah, atas seluruh para sahabatnya Rasulullah. Makanya ketika Jumat sebagian khotib kadang-kadang menyebutkan ya biasanya apa? Wardallahumma anis sahabati Rasulillah Abi Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Aliyin wa sair sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan begitu biasanya. Didoakan dengan radhiyallahu anhum. Dan Ahlus Sunnah setiap membaca hadis kemudian berjumpa dengan nama sahabat mesti mendoakan apa? Radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kalau perempuan, atau radhiyallahu anhuma apabila sahabat itu dan ayahnya sama-sama masuk Islam, sama-sama seorang sahabat. Fa ahlus sunnati wal jamaah, maka ahlus sunnah wal jamaah yuthnuna, mereka menyanjung ala jami'i sahabati Rasulillah, atas seluruh sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna fihim, dan mereka mengatakan tentang para sahabat ma qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah yang maha besar dan maha tinggi, laqad radhiyallahu anil mu'minin, sungguh benar-benar Allah telah
ridho kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Id yubayyi'unaka, ketika mereka membaiat dirimu wahai Muhammad, tahtas syajarah, di bawah sebuah pohon. Surah Al-Fat ayat 18. Wa fi abwabil imamati, dalam masalah bab-bab keimaman, wal wilayati, dan kekuasaan, Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bal dinul Islam, bahkan dinul Islam, agama Islam, wasatun, mereka pertengahan, baina man ikhtalafu, antara orang-orang yang berselisih, fi hadhil mas'alatil 'azimah, di dalam persoalan yang besar ini, minal khawariji, dari kalangan kelompok al-khawarij, fil qawli wal amal, dalam masalah ucapan dan amalan, alladzina yarawunal khuruja, yang mana kelompok ini berpendapat bolehnya memberontak atau keluar, alal wulati, atas pemimpin-pemimpin waliul amr, fima yarawuna minhum, sebagaimana mereka berpendapat di antara mereka, min akhta'in, berupa kesalahan-kesalahan, au munkaratin, atau kemungkaran-kemungkaran. Para jamaah, kiai kita, ustadz kita, semuanya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti mengajak kita untuk taat kepada pemimpin kita, tidak boleh mencaci. Jadi tolong sekarang lisannya dijaga. Jangan mencaci pemimpin kita, doakan yang baik. Presiden kita Pak Jokowi, beliau mau pensiun, doakan yang baik. Nanti presiden yang baru Pak Prabowo, ya, doakan yang baik. Jenderal Prabowo, doakan yang baik. Para jamaah, alhamdulillah, Bapak Menteri apa itu? Menteri apa itu? Pak AHY itu lah, menteri apa? Pertahanan, ya, bukannya pertahanan, mengundang Ustadz Syafiq Riza Basalamah, alhamdulillah, di rumahnya ceramah di depan keluarganya, di depan menteri-menteri dan stafnya, eselon-eselonnya, masya Allah, nikmat para jamaah di atas sunnah. Jangan mau diajak memberontak, jangan mau diajak untuk menggibah, menjelek-jelekan pemimpin, mencari kesalahan-kesalahan pemimpin. Kesalahan kita terlalu banyak untuk dicari. Kenapa mencari kesalahan orang lain, apalagi pemimpin? Menggibah seorang muslim dosa besar. Menggibah pemimpin lebih dosa dibandingkan menggibah seorang muslim. Kenapa? Karena efeknya nanti lebih besar dibandingkan menggibah seorang muslim. Seorang muslim digibah, mungkin dia dijauhi masyarakatnya, satu masyarakat, satu kampung. Tapi kalau pemimpin yang digibah, dijauhi satu negara. Kita dosa mengajak orang untuk membenci pemimpinnya, para jemaah. Jangan. Ngaji yang benar, para jemaah. Ngaji manhaj yang benar, akidah yang benar, dengan ustadz-ustadz kita yang lurus, kiai-kiai kita yang lurus, gawagis kita, gus-gus yang lurus, gus-gus garis lurus. Ya, mudah-mudahan gus-gus kita kembali ke jalan yang benar. Doakan, datangi gus-gus itu, dinasihati, ya, nanti bawakan daging kita, kambing, nanti bawakan gulai, bawakan sate, gus-gus itu. Gus, jenengan harus berada di atas garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Gus, ya gitu, dinasihati. Tidak mustahil, ya, banyak gus-gus yang akan tobat berdakwah kepada sunnah nantinya. Tapi kalau antum benci, bolok-boloknya terus, ya, wah, kapan tobatnya para jemaah? Gus itu banyak yang dulu suka musik, kok Gus sampai biar senang musik kok, ya tuh, sampai nilai enek wong ngamen ngomai sampai wis ben sik tak rungokne sik, ya tuh, kayak duit 2000 dirungokne sik man-man. Kita sekarang kenal sunnah, akhirnya kita benci dengan musik, dengan lagu-lagu. Dulu kita juga senang musik dan seterusnya. Ya didakwahi para jemaah. Diingatkan, kalau kiai kita keliru diberi hadiah. Kalau kita tidak bisa mendakwahi dengan lisan, beri hadiah kitab. Kiai-kiai belikan kitab kayak gini, ya. Para jemaah. Kalau kiai bisa baca kitab apa sampean, kitab gondrong ngereso moco, pokoknya kitab gundul. Ya, kita dakwahi guru-guru kita, Pak. Jenengan kalau punya guru, termasuk guru panjenengan yang dulu menyuruh sampean bayat-bayatan nyetor 10% ini, sama dakwahi, coba lolo tok. Dakwahi, Pak. Ajak kembali kepada sunnah, didakwahi, jangan dihina terus. Dia sugih terus 10% terus itu. Wong-wong dihapusi kon bayat terus ya. Sampean tekani, gentle gitu dakwahi. Qala Rasulullah, apa lo dhisik? Kok kalah mbek kono sampean. Kono wis katam kutubus sitah ya sampean, kutubus sitah atau nyekel ya. Dari dakwahi para jemaah rahmatullah taala, ya. Kemudian wa taraful akharu, adapun kelompok yang kedua, alladzi la yara nasihatal imami aslan, adalah kelompok yang tidak berpendapat mau memberi nasihat pada imam. Jadi ada kelompok itu tidak mau memberi nasihat pada imam. Pokoknya imam kalau salah ya wis dilelekne, dijatuhkan,
diberontak, digulingkan, direformasi, dan seterusnya. Mereka begitu. Tidak boleh. Kalau imamnya salah, pemimpinnya salah, dinasihati. Wa yara annama qalahu waliyul amri shawabun mutlaqan. Dan ada yang berpendapat, satu kelompok lain, pokoknya ucapan pemimpin pasti benar secara mutlak. Ini juga tidak benar. Ucapan seseorang ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun dia waliul amri, ucapannya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Li'annahum nawwabullahi jalla wa'ala. Mereka beralasan karena pemimpin itu adalah pembantu-pembantu yang membantu Allah fi ardihi, di buminya Allah. Ini tidak benar. Yang benar adalah ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka menasihati pemimpin yang salah, tidak membeber aibnya pemimpin, dan tidak pula ahlu sunnah ketika pemimpin yang salah memberontak atau mendoakan keburukan atau mencaci maki pemimpinnya. Demikian para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, pembahasan yang bisa dibahas. Sebagai penutup, izinkan saya membaca satu buah hadis. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nanti dicari di Musnad Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Lahir tahun 19 sebelum Hijriah, wafat tahun 59 Hijriah. Hadisnya sebanyak 5.374 hadis. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam riwayat Ahmad bunyinya, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapati ketika tanggal 10 sampai 13 itu punya kelebihan harta, walam yudhahi, tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, padahal punya duit untuk beli hewan kurban. Nabi mengatakan, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali orang itu mendekati tempat sholat id kami. Kalau dalam riwayat Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelebihan atau keluasan harta, walam yudhahi, dan dia tidak mau menyembelih hewan kurban padahal punya, beli kambing 1 juta bisa, uangnya 5 juta di rekening. Dia masih punya kendaraan banyak, dia tidak mau menjual satu motornya untuk berkorban misalnya, padahal motornya yang satu tidak pernah dipakai misalkan, atau TV-nya sudah tidak pernah dinyalakan, dijual misalnya, HP-nya dia 3, yang satu tidak pernah dipakainya, dibuat mainan anaknya, dibawa ke tukang ke counter dijual, TV-nya laku 300, HP-nya 700, bisa beli kambing 1 juta. Kalau tidak mau, Nabi mengatakan fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Maka mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini para jemaah, berkorban ya. Kalau patungan sapi kan banyak ya, paling murah 2,5 juta, 2,750, 28 kurban. Kalau di kampung-kampung kambing gibas, tadi saya tanya bisik-bisik 900 masih ada, 1 juta masih ada, 1.200.000 masih ada, 1,5 masih ada para jemaah. Berkurban, jangan setiap tahun kurban perasaan terus. Jangan ya. Kurban apa mas? Kurban perasaan, jangan ya. Kurban. Dan yang afdol itu sebenarnya bukan sapi, kambing. Tapi sapi bisa jadi lebih banyak manfaatnya daripada kambing. Kalau afdolnya afdol kambing, ulama berkata demikian. Walaupun ini diperselisihkan ya. Sapi 1 atau kambing 1? Itu. Yang afdal itu kambing. Kenapa kambing? Karena Nabi Ibrahim diganti domba apa diganti sapi? Ismail itu diganti domba atau diganti sapi atau diganti unta? Atau ayam? Atau kerbau? Diganti apa? Domba. Maka yang afdal itu domba, setelah itu kambing, setelah itu sapi, unta, setelah itu baru sapi. Urutannya begitu. Ya. Tapi saya tidak berani menjawab afdal mana kambing dengan sapi 1 ya, wallahu alam. Kalau kambing dengan patungan sapi 1 patungan kita 1, patungan 7 orang kita 1, ya afdal kambing. Afdal kambing pada jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan setelah ini wes langsung golek duwite. Bu, kiwangmu dolan dhisik, kalungmu dolan dhisik tak tukokne Bu sing nyar. Kalungmu wis bludus ngene wis gak patek kuning tak tukokne sing nyar. Tenan to Pak? Wes to beres. Ustaz wis ngendikan kae wis kau ngomong diganti ora Allah. Man taraka syai'an lillah awadahu khairun minhu. Siapa yang meninggal sesuatu karena Allah, dia akan diberi ganti yang lebih baik daripadanya. Diberi ganti yang lebih baik. Kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, masa selama hidup sudah menikah sekian tahun, anaknya sudah SMA belum pernah kurban,
Nah, setelah saya sampaikan begini langsung HP ini siji didol, motornya siji didol korban. Kok tukune sing nyar. Loh, bener Pak. Saya punya pengalaman pribadi, gak usah cerita wong liya lah. Kulo itu 2008 keterima sekolah di Mekah. Terus harus haji juga. Alhamdulillah langsung haji. Saya jual mobil saya 2, motor 1 saya jual untuk pergi ke Mekah dan haji. Motor berapa? Mobil berapa? 2. Honda Civic tahun 83. Itu tahun 2008 loh Pak, dulu sudah. Kemudian Honda Accord tahun 82 sama motor. Waktu itu motor saya motor Gaza tahun tahun 2004. Saya jual 2008. Laku sekian juta ya, sekian puluh juta gitu ya, 20 juta lebih saya buat pergi ke Mekah untuk sekolah dan haji. Diganti Pak, diganti. Saya pulang beli Lipina dan Panther Pajero, Paras Pajero. Panther abang lho Pak. Presel jenengan sing abrit iki lho. Diganti tahun 2000, padahal mobil saya sebelumnya 83 sama 82, diganti tahun 2000 oleh Allah Ta'ala. Gak usah takut, ibadah kok wedi. Ngajimu kurang adoh Mas. Ibadah wedi piye? Hah? Jelas ngajine kurang adoh iki. Ora lungamu kurang adoh, ngajimu kurang adoh. Lek ngaji nang Mekah gak wedi. Wis insyaallah diganti sama Allah itu. Bakal diganti lebih baik lagi. Demikian para jamaah. Kula bolak-balik Pak. Kula ngekei HP kok tiang ini bukan riak. Saya cerita saja. Saya dapat saya ngasih HP itu saya beli, HP Nokia kecil ya zaman dulu loh. Tahun 2003 saya kasihkan orang, tahun 2004 saya kasihkan orang. Langsung saya diberi HP Samsung harganya 4 juta sekian. Saya diberi HP tahun 2012. Gantinya itu. Dan sering setelah itu gak pernah beli HP, dikei wong terus. Padahal 2 kali ngasih HP. 2 kali itu berapa kali? Dikasih orang terus. Padahal HP bekas yang kita berikan. Makanya jenengan duwe HP bekas kakno aku, malah diganti oleh Allah. Disekno ustaz no piye to sampean iki. Ngaji seporo seperti negara aku gak tau gak HP belas piye iki. Lah ya gitulah. Nanti tak buat bangun pesantren bukan untuk pribadi Pak saya itu. Saya jual nanti untuk beli batu bata, beli semen, beli cat, bukan untuk diberi pribadi. Lek Ustadz Kiai ini untuk duit tinggi bangun pesantren ini. Kiai Anwar Zahid sangune 13 juta sak dhuwur, kadang-kadang 20 juta. Itu untuk gratiskan santrinya 2.500 Kiai Anwar Zahid. Kanor Bojonegoro nih loh. Jadi kalau Gus Miftah walaupun begitu loh ya, saya nggak bahas orangnya yang dosa ngerasani wong ya. Itu sebagian dari hasil ngajinya itu untuk gratiskan di pondoknya itu gratis Pak. Lek Kiai pikirannya akhirat ya. Model-model awake dhewe pikirane donya eman-eman ngedol HP jarine Yusron kok baru tak dol aku ora duwe HP ne. Sing ngon ngedol HP-mu siji sapa? Lek HP-ne telu dolen siji. Aku kan ngomong ngono gitu. Jadi gak salah saya. HP sampean 3 jual 1 nanti untuk korban. Insyaallah setelah korban 2-3 bulan diganti Allah. Yakin wis lah. Yakin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan yang berumpuran korban langsung nanti konsolidasi dengan istri untuk berkorban apa yang bisa dijual, giwang-giwang, kalung-kalung, cincin-cincin ya ta. Wis sing gak kangge-kangge barang pecah belah di rumah nanti rongsok nek kabeh tuku wedhus insyaallah nggih. Loh saya ini gak guyon tenanan iki. Bener, sampai tak dongakne kabeh diberi ganti oleh Allah. Bener, kalau mau betul-betul ibadah karena Allah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.